Halo beauty people, selamat datang di channel YouTube Dr. Kulit Firda. Di segmen Know You Know kali ini, kita akan kupas tuntas tentang pengelupasan kulit atau yang kita kenal dengan eksfoliator. Di masa pandemi, kita semua pasti membatasi diri dalam beraktivitas pastinya ya. Salah satunya adalah melakukan kunjungan perawatan menjadi berkurang, baik itu ke salon maupun ke klinik kecantikan. Akibatnya apa? Banyak sekali pasien-pasien di Havira Skincare yang kulitnya yang semula terawat menjadi tidak terawat. Banyak sekali mereka yang bertanya, baik itu ke WA maupun ke direct message saya yang menanyakan, gimana ya dok agar wajah saya tidak kusam, agar wajah saya tampak segar, agar wajah saya tidak mudah berjerawat, agar wajah saya tidak besar pori-porinya, dan yang lain-lain lagi. Intinya adalah mereka merasa di masa pandemi ini tidak bisa melakukan perawatan seperti dahulu kala. Beauty people, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang eksfolian, kita harus tahu kapan sih terjadinya regenerasi kulit atau pergantian sel kulit baru. Mungkin sebagian dari kita berpikir, bukankah kulit punya kemampuan meregenerasi sendiri sel-sel barunya? Memang benar bahwa sebenarnya kulit memiliki periode tertentu untuk melakukan regenerasi, tapi jangka waktunya sangat bervariasi. Dan satu beauty people, kabar kurang baiknya nih, semakin bertambah umur seseorang, semakin lama loh proses melakukan regenerasi kulitnya. Sebagai perbandingan saja ya, kulit bayi atau anak-anak cenderung mulus dan lembab dibandingkan orang dewasa kulitnya. Mengapa? Karena pada kulit bayi cenderung mereka melakukan namanya regenerasi kulit sekitar 14 hari. Dan ini jauh berbeda dengan kulit orang dewasa, di mana orang dewasa mengalami yang namanya regenerasi kulit atau pengelupasan alami kulit berlangsung kurang lebih antara 28 hingga 48 hari. Jadi bisa dibayangkan kenapa kulit bayi lebih halus, lebih mulus dibandingkan orang yang dewasa. Apalagi orang yang di usia 50 tahun. Regenerasi sel kulitnya terjadi setelah 45 sampai 84 hari. Wow, sangat lama. Bener nggak beauty people? Kulit yang sehat cenderung rutin mengalami regenerasi sel kulit baru, sehingga tampilan kulit wajah pun biasanya lebih halus, segar, dan tidak kusam. Nah, beauty people sekarang harus tahu, apa sih faktor yang mempengaruhi kulit yang sehat? Yang pertama pasti faktor usia, kemudian yang kedua adalah pola hidup. Nah, sekarang kalian harus tahu, pola hidup yang sehat, pola hidup yang baik akan berpengaruh terhadap kesehatan kulit, termasuk pola makan ya beauty people. Kurangi dong makan karbohidrat dan yang manis-manis. Lifestyle otomatis harus rajin dan teratur berolahraga serta lingkungan. Nah, untuk lingkungan ini otomatis usahakan kalian mendapatkan lingkungan yang sehat. Karena lingkungan yang tidak sehat seperti adanya polusi yang tinggi akan terkait juga dengan kesehatan kulit kita. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan kulit yang sehat dengan cara yang baik adalah dengan rutin melakukan eksfoliasi. Sekarang kita akan bahas apa sih eksfoliasi itu. Eksfoliasi adalah proses pengangkatan sel kulit mati pada permukaan wajah, di mana eksfoliasi ini biasanya dapat kita lakukan secara rutin untuk menghindari kulit yang kusam yang disebabkan oleh penumpukan sel kulit mati. Eksfoliasi sendiri membantu mencerahkan kulit dengan menyingkirkan sel kulit mati yang sudah tidak mendapatkan nutrisi dari tubuh kita. Dan yang penting lagi, dengan eksfoliasi membuat pori-pori kita menjadi lebih kecil. Selanjutnya beauty people, kita akan bahas jenis-jenis eksfolian. Kita mengenal ada dua. Yang pertama adalah eksfolian fisika atau physical eksfolian, dan nomor dua adalah eksfolian kimia atau chemical eksfolian.
Physical exfoliant atau eksfolian fisika, tekniknya adalah membuang sel kulit mati pada permukaan wajah dengan cara manual atau digosok. Biasanya kita sering menggunakan sikat, spons, ya, batu apung, handuk atau pore brush. Produk perawatan yang sering kita gunakan untuk eksfolian fisika ini biasanya yang bentuknya seperti ada rasa sensasi berpasirnya dan terasa kasar di kulit. Anda yang memiliki kulit sensitif sebaiknya jangan memilih jenis eksfolian fisika ini. Umumnya, bahan yang digunakan pada physical exfoliant atau eksfolian fisika ini bersifat natural seperti biji-bijian, kopi, gula, garam, dan ekstrak tanaman. Jenis biji-bijian yang umum digunakan antara lain adalah biji aprikot, biji anggur, dan biji labu. Sedangkan ekstrak tanaman yang digunakan pada eksfolian jenis fisika eksfolian ini adalah yang berbentuk bubuk seperti bubuk ekstrak bambu. Biasanya dipasarkan dalam bentuk scrub wajah ataupun badan. Eksfolian fisika ini terbilang efektif mengangkat sel kulit mati beauty people. Mengapa? Karena mereka memberikan sensasi halus pada kulit dan biasanya kulit terlihat lebih cerah setelah proses eksfoliasi. Jadi biasanya setelah dilakukan eksfoliasi ini pasien merasa nyaman. Kenapa? Karena wajahnya terlihat lebih segar, kemudian juga lebih bersih dan lain-lain. Hanya saja perlu diperhatikan betul bahan-bahan yang digunakan, terutama besaran butiran scrub yang digunakan. Mengapa? Karena kalau butiran scrubnya terlalu besar akan menimbulkan luka lecet di wajah yang dinamakan mikrotir. Apa sih mikrotir itu? Mikrotir adalah luka-luka kecil yang disebabkan oleh pemakaian scrub dengan partikel terlalu kasar dan tajam. Jadi mikrotir ini timbul luka karena gesekan scrub. Jadi kalau beauty people melakukan scrub di wajah jangan terlalu kasar karena akibatnya kulit kalian bukan tambah sehat malah tambah luka, tambah iritasi. Selanjutnya, selain produk alami yang seperti saya sampaikan tadi, ada juga produk eksfolian fisika yang khusus dikerjakan oleh tenaga ahli yang berpengalaman, biasanya ada di klinik kecantikan, yaitu yang dinamakan microdermabrasi. Di mana microdermabrasi ini biasanya menggunakan peralatan medis khusus dan dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Biasanya bahan yang digunakan untuk microdermabrasi ini adalah diamond atau butiran pasir halus. Kamu juga harus tahu ya beauty people bahwa scrub untuk di badan tidak boleh digunakan untuk di wajah. Mengapa? Karena butiran scrub di badan pasti lebih besar. Karena itu maka risiko mikrotirnya justru akan lebih banyak. Selain itu jangan lupa aplikasikan pelembab setelah melakukan exfoliating. Mengapa? Karena exfoliating juga mengangkat minyak alami kulit. Jadi harus segera digantikan agar kulitmu tidak jadi kering atau dehidrasi. Untuk bahan eksfoliator fisika seperti scrub dan masker tidak boleh digunakan terlalu sering ya beauty people. Paling tidak dilakukan 3 kali seminggu dan itu pun dengan catatan kulitmu tidak lagi bermasalah. Untuk khusus penggunaan pore brush, saya sarankan jangan terlalu sering ya beauty people. Mengapa? Karena dia terlalu kuat. Jadi penekanannya juga akan beresiko terhadap kemungkinan resiko terjadinya lecet atau luka pada saat aplikasi daripada pore brush. Setelah menggunakan exfoliator fisik seperti scrub dan masker, kamu tidak perlu lagi memakai exfoliating chemical ya beauty people. Tidak perlu double melakukan exfoliating. Tapi kamu harus memperhatikan bahwa scrub manual nggak boleh dilakukan setiap hari. Cukup dilakukan 1 minggu sekali agar kulit nggak jadi kering dan iritasi. Namun, kalau kamu punya kulit yang berminyak, bisa dilakukan scrub manual 2 kali seminggu. Jadi intinya, pemakaian scrub yang berbentuk eksfolian fisika harus dikondisikan sesuai dengan jenis kulit kalian. Jangan mengikuti kata teman, karena jenis kulit kita tidak tentu sama. Pilih yang alami dan aman untuk kulitmu. Lalu, jika kamu ingin menggunakan pore brush yang sekarang banyak dijual, baik yang manual maupun yang menggunakan baterai, cukup gunakan 1-2 kali sebulan saja ya beauty people. Kenapa? Karena bisa terjadi over exfoliating yang akan merusak kulitmu. Yang kedua adalah tipe yang dinamakan chemical exfoliant atau eksfoliator kimiawi. Eksfolian kimia hasilnya pun lebih terlihat, bahkan memberi manfaat tambahan pada perawatan kulit. Mengapa? Karena eksfolian kimia bisa penetrasi lebih dalam beauty people, sehingga dia bisa mengangkat sel kulit mati lebih sempurna.
Umumnya eksfoliator kimia ini bisa berupa glycolic acid, salicylic acid, lactic acid, papain atau enzim dari papaya, dan bromelain atau enzim dari nanas. Tidak seperti scrub manual, eksfoliator kimia ini nggak butuh digosok-gosok ya beauty people, dan biasanya kita mendapatkan hasil yang lebih baik daripada eksfolian fisika. Eksfolian kimia ini cocok digunakan pada kulit yang berjerawat, kering, dan sensitif. Eksfoliator ini lebih ringan dibandingkan scrub manual yang kadang bisa menimbulkan iritasi jika dilakukan terlalu sering. Saat diaplikasikan, eksfoliator kimia ini nggak cuma bekerja di lapisan luar ya beauty people, tapi dia bisa penetrasi ke dalam kulit sehingga hasilnya lebih maksimal. Dan sebaiknya eksfolian kimiawi ini dilakukan 2-3 minggu sekali. Jadi beda sekali dengan eksfoliator fisika tadi. Kita pada kasus yang eksfolian kimia ini tidak boleh terlalu sering. Nah, setelah kalian tahu apa itu eksfoliator fisika dan eksfoliator kimia, sekarang pertanyaannya mana yang lebih bagus? Nah, kembali lagi kepada jenis kulit kita. Kita harus tahu kulit kita sekarang tipe yang mana. Dengan dasar itu, maka kita bisa memilih eksfolian mana yang lebih baik untuk kulit kita. Keunggulan dari eksfoliator fisika, salah satunya adalah hasilnya instan dan cepat. Kulit menjadi halus, lembut, dan sehat pasca pemakaian eksfolian fisika ini. Dan yang penting lagi, pasca pemakaian eksfolian fisika ini, kalian bisa langsung menggunakan produk skincare yang biasa kalian gunakan. Tetapi ada satu kerugiannya, kalau kamu menggunakan spons atau kain pembersih untuk media eksfolian fisika ini, kamu harus rajin membersihkannya ya beauty people. Mengapa? Karena bakteri akan berkembang biak dengan cepat di sisa sel kulit mati yang menempel di produk-produk pembersih tersebut, terutama dalam keadaan lembab. Makanya kamu juga harus memastikan tempat penyimpanan harus dalam keadaan kering. Apa sih keunggulan eksfoliator kimia? Yang pertama adalah cepat dan mudah digunakan. Nggak butuh digosok-gosok seperti eksfolian fisika. Jadi baik untuk kulit yang bermasalah termasuk kulit sensitif. Kemudian yang lebih penting lagi, eksfolian kimia dia penetrasi lebih dalam dibandingkan dengan eksfolian fisika atau scrub manual. Jadi hasilnya otomatis lebih bagus dong. Serta yang penting lagi, membantu mengurangi tanda-tanda penuaan. Bagi kamu yang baru pertama kali menggunakan eksfolian kimia, hati-hati ya beauty people. Kalian harus tahu bahwa eksfolian kimia bisa penetrasi lebih dalam. Jadi kalian harus hati-hati dan jangan terlalu terburu-buru menggunakan konsentrasi tinggi. Cukup aplikasikan eksfoliator kimia 2 hari sekali di malam hari, tetapi itu pun dengan catatan apabila kulit kalian bisa beradaptasi. Tapi kalau tidak, bisa diturunkan. Tapi kalau sudah terbiasa, boleh dinaikkan. Key point dari apa yang saya sampaikan hari ini adalah untuk mendapatkan kulit yang sehat dan segar, kita membutuhkan eksfolian dengan tujuan mengangkat sel kulit mati dan membantu regenerasi sel. Otomatis dengan sendirinya kulit kita menjadi tampak bersih, sehat, segar, dan pori-pori menjadi kecil. Tetapi yang harus tahu, kita harus pandai memilih jenis eksfolian agar kulit kita tidak bermasalah. Jadi, kenali dulu jenis kulitmu, baru sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Terima kasih beauty people sudah menonton video kali ini. Mari kita bersama melawan COVID-19 dengan pakai masker, self distancing, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Jangan lupa beauty people, tulis di kolom komentar apa yang akan kita bahas minggu depan ya. Jangan lupa follow, subscribe, komen, dan like, serta share video ini ke teman-teman kalian. Stay beauty dan healthy with Dr. Kulit Firda.